Lihat, Itu kita dipeluk lihat. sama Nana Mobile Legend. Lapo gawe IG? Gak Gen Z, aku sayang Gen Z. Ngelihat wartawan itu asik gitu loh. Oke Pak, pakai emot. Apakah kamu langsung auto mengganti nama belakangmu Sihab juga? Oke. Oke. Gup. Gua kira gue Raffi Ahmad. Hah? Betul. Ada loh Bu kerjaan yang lebih beresiko. Pemain UFC. Selamat datang di podcast Pak Somad, Sobat Hemat. Sudah masuk ke episode keempat kali Iya, ini. betul. Benar. Gak kroso. banget. Kroso menurutku. Tui soalnya. Setelah kita membahas kemarin adalah konten horor dan juga konspirasi, hari ini kita akan membahas konten yang cukup insightful ini, iya kan? Apa tuh? Karena kita akan mengundang Gen Z dan juga millennials. Kita versuskan di sini. Siapakah pemenangnya? Enggak Kira-kira. dong. Kita bikin Ketika pertandingan. salah satu menang, lawan berikutnya Juventus. Ready, kamu di pihak mana nih ngomong-ngomong? Kita Kita sih mah Gen di Z. Gen Z. Kamu milenial ya? Aku erae Bung Tomo itu apa? Tua ya, baby boomers. Betul, baby baby boomers. boomers. Oh. Iya kan? Kan Berarti gorong seumuran orang tuaku ya? Oh, tuh anakku tak ambek wong tuamu. Yo apa sih? Wong tuamu ketemu aku salim molak-walik kok ya apa gitu. Serem banget. Ngomong-ngomong, kita belum perkenalan seperti biasanya ini. Oh iya Iya kan? benar. Ya, kenalin aku Sally, anaknya Pak Somad, dan ini Aku Kila. Aku Antono, tonggo somat. Mat, somat, ndi mat. Oke. Jadi kita akan kedatangan dua narasumber pada episode kali ini ya. Dia adalah sosok dari Gen Z. Gen Z perwakilan ini. Perwakilan Ternyata Gen Z. ada komunitasnya. Gen Z, ya itu tadi, komunitas Gen Z. Oh, Biasanya komunitas ngumpul di Gen Z. CFD deh. Kemudian Ini yang satu, perwakilannya datang. ya perwakilannya. Yang Oke. satu komunitas millennials ya. kalau mereka. millennials itu perkumpulannya di mana? Kalau millennials itu perkumpulannya di Jalan Kawi. Oh. Ya, Oke. langsung saja di situ. Oke, sebelum kita datengin bintang tamu yang tadi Mas Satono, mendingan kita baca berita FYP dulu. Yoi, betul. Seperti sekali. biasa. Seperti biasanya, langsung saja mainkan screen-nya. Loh kak, kan pesanan saya coklat semua kak. Cepat semua ya kak? Iya kak. Ini apa? Ini mix sih. Mix ya kak? Berarti bukan punya kakak ya kak? Ngeselin sih. Sefek sih. Tapi Sefek sih. itu savage sih, savage dan juga bener ya. Iya benar. Gak salah Emangnya kan? punya lu. Iya kan, bener kan. Bener sih. Seru. Oke, next. Next. DJ Nasuya. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Iya enggak sih Mas Antono? Kamu kan kerja ya? Nah, Iya enggak sih? iya kerja. Iya. Maksudnya Apa? kamu kan padahal Enggak semua sih. milenial kan? Enggak Tapi semua. kan maksudnya berani speak up kan kalau ada apapun gitu. Menurutku nggak tergantung gen apapun ya. Maksudnya gen halilintar ya speak up aja loh. Maksudnya nggak terlalu mengeneralisir gen apa harus speak up enggak sih. Pun Gen Z menurutku ya juga di tempatku bekerja ya juga yo nggak ono sing semuanya males gitu ya enggak sih. Ada beberapa yang memang DE secara apa role kerjanya juga mengikuti millennials kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa di generalisir sih. Bener. Iya. Oke, lanjut kali. Mesak mene panas sih. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Semarang. Iya tak. Sama Real- Tuban. real- Tuban. Heeh. Tuh kamu tuh tahu Tuban? Iya Tuban juga Iya kan panas panas banget. banget Tuban. Tapi bener sih mungkin kalau misal di akhirat nanti orang Sidoarjo dan juga orang Surabaya, apalagi yang sering kena macet di perapatan Gedangan, Mbak. Jelas deh aku menganggap nerakanya lah sepele.
Aduh, Gini mek. toh, ah. Iki yo Gini padha doang. karo kena kenal pot cak ngomong ngono. Sumpah. Next, ada lagi nggak? Wih, Kerjaan yang mana bejir? Bejir. Kerjaan yang mana bejir? tuh anak buah ngono tak tekek sih, Mbak. Maksudnya minimal kalau nggak tahu kan tanya dulu ya. Iya. Yang mana ya Pak? Yang mana ya Pak? Iya. Yang mana bejir? Next. Last video. Dipegang. Pasti kiper futsal. Aduh. Push. Tapi emang itu botol problematik sih. Aduh. Ya Allah. Iku jelas nang kasir niku wau mie ayam kali saus setengah liter, Pak. Bayarnya lumayan larang deh saus itu. Aduh, karena Kita tadi langsung lanjut lagi ya? FYP-nya banyak yang terkait problem kerja dari Gen Gen Z. Z. Ya Ya. betul. Kita mau ngundang dulu nih salah satu perwakilan Gen Z area Jawa Timur. Oh Gen Z dulu atau milenial juga nih dipanggil? Dua-duanya Dua-duanya sih. langsung deh. aja. Langsung aja. Avan dan juga Mas Cadit. Hai, silakan duduk teman-teman. Tolong pintunya di. Ada apa ini? Tamu harusnya ditutupin dong. Oh iya. Ya maaf. Keting nggak tanganmu nggak bisa nutup dewe. Boleh duduk Silakan, duduk. silakan. Duduk. Yes ngene iki Mas, omahe sawono iki Mas. Digawe Mbak, sendale Mbak. Jadi ini tadi perkenalannya ini perwakilan dari Gen Z. Gen Z, ya. Gen Z. Yang ini perwakilan dari milenial. Milenial. Tapi ini kamu yang ada di acara narasi waktu itu gak sih yang dipeluk sama Mbak Nana? Iya, bener Kak. Kita ada videonya loh. Oh iya? Kita play ya Jadi malu. videonya ya. Di play lagi. Kita lihat. Itu dipeluk sama Nana Mobile Legend. Eh, Jadi terharu lagi. Gak apa-apa nangis aja. Bukan kamu. Jadi jurnalis itu luar biasa sulit, gajinya pas-pasan, jam kerjanya nggak mampu, luar biasa berat, diserang buzzer pula. Sering Ya dibilang kamu sedih lagi ya. padahal cuma Nanti kita ceritain ini videonya bakalan kayak gimana ya. Oke, Kita oke, bakal oke. ceritain videonya kayak gimana. Kita pesan makan dulu kali. Bapak, aku mau pesen. Martabak. Martabak boleh, martabak sama Terang bulan. terang bulannya Bavarians ya? Ah, sama kopi yang kemarin malam kita beli tuh. Iya, sama kopi ya, Pak. Dimatikan, guys. parfum Biusel. Tetep parfum Biusel. Ini parfum biasa. Jadi ini kan aku ngulik Gen Z nih ya, Gen Z. Nah itu banyak sekali Gen Z yang punya sosmed. Itu sosmednya misterius Pak. Sampai foto-fotonya itu biasanya nggak ada, terus postingannya nol. Lah kon lapo gawe IG yo kan. Udah gitu di private lagi Mas Private Anono. lagi, iya. Itu- Buat nonton doang kali. Iya mungkin sih. Kamu gitu Kalau nggak Avan IG-nya? tipe Tagnya IG-nya kosong kayak ya, gitu nggak? nggak ada tagnya bola. Kalau aku expose semua. Kamu expose. Oh expose semua. Iya, Tapi tipe yang gitu. kamu ada nggak punya temen yang IG-nya kayak gitu? banyak. Kamu Rata-rata pernah nanya temanku nggak? emang gitu. Kamu pernah nanya nggak? Kenapa Pernah sih gitu? sih. Jawabannya apa? Jawabannya pasti ya udah menjaga privacy gitu Wih. katanya. Oh. Tapi IG Sok-sok kamu, privacy emang. IG-mu kamu private juga? Enggak. Oh, sama kita juga enggak Iya, loh. kita juga enggak. Tapi punya second account. Ada. Second, Gen Z banget. second tanya. akunmu kamu promosikan di biomu nggak? Enggak. Ah biasanya ada itu, follow Iya, second akunmu gitu. Ada tuh yang kayak gitu, Enggak. Gen Z. Ya. Millennials. Apa tuh? Second akun. IG-nya kayak Ya gimana? nggak ada lah. Oh nggak ada. Gen Z itu lucu. Kenapa Mereka tuh? bilang hidup sibuk banget hidup ini banyak Oke. kerjaan. Tapi second account-nya bahkan ada sampai 5. Nah, Itu iya. ngapain aja? Iya gitu sibuk loh. ngurusin second account. Betul. Oh iya betul betul. Setiap Iya, second account masuk itu akal. ada
ada apa? Kepribadiannya Iya, sendiri-sendiri. ada kepribadian sendiri. Oh gitu. Iya. Gila ya. Beda akun tuh beda kepribadian. Betul. Kalau mau galau yang ini, Iya, betul. kalau mau Roleplay ya, happy yang maksudnya? ini, gitu. Oh terus yang mau dugem yang ini gitu ya? Waduh. Kon. Dugem ya? Nah, kenapa sih kok rela sampai punya 2-3 akun kayak gitu? Kenapa? Kalau aku sih ada fungsinya sendiri-sendiri. Ada apa? Apa itu Jadi fungsinya? total akunku tuh ada 3. 3. Wah. Kan yang pertama akun utama ya buat personal branding lah ya. Yoi. Oke, Oh, yang iya. kedua. Oke. Sama-sama personal Bentar. branding. Yang kedua. Terus Yang yang kedua? kedua itu buat ini belanja. 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 Yang Jadi- ketiga K-pop ya? Enggak, yang ketiga itu buat nggak tahu sih nyampah aja. Yang keempat buat komen-komen di akun-akun gosip. Haters jadi haters. Jangan gitu ya. Bala Jair. Boleh tanya gak sih? Boleh tanya gak sih? Boleh dong. Boleh. Nggak kan akunmu ada 3. Iya. Yang 2 akun lain pernah nggak komen ke akun yang utama gitu misalnya? Nggak pernah. Wah keren banget nih fotonya. Masa memuji diri sendiri? Iya. Loh ya kan siapa tahu. Daripada gak ada yang komen ya. Iya, di like Iya. sendiri. Kan ada tuh yang orang yang suka nge-like fotonya sendiri ya kan. Aku sih. Aku juga. Tapi kenapa kalau kita nge-like foto kita sendiri? Iya. Itu self love loh. Menurutku kalau Iya. nge-like foto masih wajar. Enggak Gen Z, aku sayang Gen Z. Kita cuman berdua. Kak. Iya. Kita Gen Z diserang. galak kak. Jadi Gen Z galau. galak tuh. Gen Z galak, takut. Tapi ini Mas Antono, kan apa namanya kalau Gen Z itu kalau misalnya yang sering kita omongin ya, kalau misalnya anak-anak Gen Z kalau foto suka ngeblur udah gitu mukanya ngeblur, badannya ngeblur itu kenapa sih? Itu tren kayaknya. Itu tren ya. Keren aja gak sih kalau gitu? Keren. Iya, Oh menurutku keren Kamu sih. pernah foto ngeblur? Pernah. Tapi aku pernah coba kok gak bagus ya. Iya. Nah itu Kayak emang kita nggak bisa dapet angle ngeblur yang bagus nggak Iya sih? kayak itu digoyang gini HP-nya. Iya emang butuh effort Yang digoyang sangat. tuh HP-nya atau orangnya? Fotografernya. Bergantung Kak, ada yang orangnya, ada yang HP-nya. Gitu. Nah, telon mangan. Kamu pernah foto pakai ngeblur gitu? Pernah. Lon, HP-nya mito limbat. Mangane gak fokus ya. Iya, rusak. Enggak love language-nya Gen Z itu kayak misterius ya. Iya nggak sih? Iya sih kayaknya. sih, Serius kayaknya nggak ya. bisa ditebak itu, Pak. Itu yang bikin susah di pekerjaan. Oh, kenapa? Tiba-tiba Kenapa? Iya, Kenapa kenapa ini? ini? Enggak apa-apa. Emang pekerjaan harus diekspos. Waduh. kenapa Saya sama benci Gen Gen Z. Z? Enggak, bercanda. Enggak, saya sayang Gen Z. Tapi waktu itu emang sempat nggak sih ada berita yang perihal Gen Z masuk ke apa sih? Tempat kerja. Terus dia minta bayaran yang gede. Tahu nggak itu? Banyak. Banyak kan ya? Kayaknya kayak. Enggak, sebenarnya kalau berhubungan dengan sosmed itu bukan berkaitan kita mesti cek sosmed kan. Karena di TikTok kemarin kan rame tuh gara-gara kayak itu kan sosmed area privasi. Sebenarnya enggak sih. Ya itu enggak wajib menurutku. Tapi kalau misalnya Anda ngelamar jadi videografer, menyertakan CV, tidak ada portofolio, tiba-tiba sosmed Anda misterius. Gimana cara kita menilai ya kan? Sabar. Kamu akunmu berapa? Satu. Satu? Kamu berapa? Empat kayaknya. Kamu kayak ada di 10. Tergantung platformnya. Enggak kalau IG Tergantung berapa? platformnya. IG 1. Kamu IG berapa? IG ku 4 4. kayaknya. Waduh, TikTok berapa? TikTok 2. Waduh, Twitter? Twitter kayaknya 7 deh. 20 deh kayaknya Twitter kamu tuh 20. Uber chain blue pasti. Tapi pernah Tapi menurut kalian Gen Z yang kelahiran di atas 2000 sama di bawah 2000 beda gak sih? beda Beda. sih. Beda kan? Beda, menurutku beda. Beda kan? Emang di bawah 2000 tuh masih dibilang Gen Z? 97 Iya, itu masih. udah masuk Gen Z. Tapi kita Udah masuk masih Gen Z. saudaraan sama milenial. Oh, akhirnya nggak terlalu gap lah ya. Iya, Gak benar. terlalu Gen Z tapi gak terlalu milenial. Tapi aku ngerasain perbedaan yang sangat signifikan adalah yang Gen Z kelahiran 2005 ke atas, Pak. Setuju. Iya kan? Kamu Itu 2000 bener-bener berapa? 2000 pas. 2000 mungkin masih di Kayak jualan ya. Tiba-tiba naik ke 2000 aja, 2000 2000 aja. aja. 2000. aja. Kok cuma Parkir di 2000? kayu tangan. Ngewe. Aduh. Masa Ya, peralihan. menurutku bukan sangat sih. Ada hal yang signifikan perbedaan daripada Gen Z 2005 ke atas dan Gen Z 2000 yang dekat sama 90-an. Iya kan? Dari kegigihan untuk mencari kerja, Pak. Kalau misal yang Gen Z 2000-an ke bawah itu masih
mirip-mirip lah sama yang Millennials. iya, sama yang millennials. Tapi yang 2005 ke atas, wah standarnya tinggi banget. Iya Padahal sih. tidak punya experience apapun. Tapi kalau kayak gitu tergantung keluarga nggak sih Mas Antono? Jadi kalau misalnya ya mungkin kalau keluarganya berada ya dia kayak males mungkin cari kerja atau kayak ya udahlah orang tua gue juga punya uang gitu. Tapi kalau misalnya yang keluarga yang nggak berkecukupan kayaknya mau nggak sih? Iya, tetap disclaimer ya nggak semua orang kita Iya. nggak mengeneralisir, cuman kebanyakan seperti itu sih. Mungkin karena Gen Z ini terlahir dengan full informasi itu banyak yang masuk ke mereka dengan mudahnya mereka sih. bisa akses ya. Sehingga mungkin yang dinotis oleh millennials adalah generasi ini adalah generasi yang manja kayak gitu. Sehingga mungkin di beberapa kasus ketika menemukan Gen Z seperti itu, oh ya udah memang relate karena dia awal lahir udah full teknologi dan sekarang pun outputnya kayak gitu. Mungkin seperti itu. Apa yang menurut kalian stereotype Gen Z yang di internet yang kalian gak suka? Tapi aku bingung deh ini pertanyaannya maksudnya gimana sih stereotype tuh? Nggak Apa gini yang loh, menurut kalian- kayak misal ada yang ngomong kalau Gen Z itu mental strawberry kayak gitu-gitu. Kenapa mental Jawab apa strawberry? yuk? Kayak Kecut, ah? dari luar tuh terlihatnya Dari luar tuh terlihat kuat. dari luar tuh terlihatnya kuat, Dentis cantik. strawberry di luar terlihat kuat. Perumpamaan tekan di Nanti pertanyaannya gini Mas Antono, kamu dapat perumpamaan itu dari siapa apa dari kamu sendiri? Enggak, ini tuh udah beredar di mana-mana, tanya nih. Emang iya? Kata orang tahu tuh ya. Gen Z itu mental strawberry. Kelihatannya tuh cantik, indah, bagus Oh lah. cantik indah nih baru cantik. setuju. Padahal kalau dipegang tuh gampang benyek gitu. Oh lembek. Stereotype-nya kayak gitu. Kayak bubur ayam ya. Jadi kayak Gen Z tuh kelihatannya tuh kayak strong, kayak iya apa gitu. Padahal Enggak. dimarahin dikit lembek kayak gitu. Masa gitu sih? Itu sih Kamu aku yang gitu nggak Katanya setuju. kayak gitu. Tapi kita nggak setuju ya. Kita nggak kayak Iya, aku nggak gitu. setuju soalnya. Kamu di side yang mana nih? Apakah setuju atau tidak? Nggak setuju. Karena kalau aku lihat dari lingkunganku sih nggak kayak gitu. Karena ya banyak lah beberapa temanku yang dapat kalau di masa-masa kerja ini kan pasti ada banyak tekanan atau apa-apa juga. Yang ngeluh kadang juga misuh-misuh ya ada. Cuma Ngeluh mau aja. Iya, ya tetap besoknya dikerjain meskipun Nolak, sambil ya Allah ya Allah. Itu Ngeluh tapi siapa baik pak gitu. iya, tetap oke Pak pakai emot. Emang kalau Gen Z kalau misalnya ditekan tuh ada obrolan apa gitu maksudnya ke atasannya? Kan kalau teman-teman kamu kayak gitu. Iya. Oh, responnya gitu. Mungkin dari teman-teman kerja kamu ada nggak? Kalau respon dari teman-teman kantor sih biasanya kalau Gen Z itu lebih berani gitu Kayak loh. gimana? Kayak Bisa lebih contohin berani nggak? apa ya? Misal gimana ya ngomongnya? Berani guyonin ke atasan, bercandain atasan gitu Contoh. Ya kayak aku suka ke atasanku, Pak beli es krim gitu. Loh itu Nggak maksudnya Jadi kayak- Manis. enggak, Kabar lu maksudnya Gen Z biasanya kan ku. nggak terlalu berani gitu loh. Oh, Kalau iya. Ya mungkin bahasa simpel. seakrab itu. Bahasa simpelnya tuh nggak sopan ya mungkin ya. Iya. Boleh gak Nggak sopan. se-ekstrim itu sih Kak. enggak, Kan enggak. aku ngajaknya juga baik-baik. Coba kalau millennials kan biasanya kan lebih ke kalau senior sama junior tuh lebih ada gap gitu. Iya, gapnya itu lebih. Kita tuh nggak berani yang kayak Pak ayo dong Pak traktir gitu enggak. Iya. Tapi kalau Gen Z tuh kayak Kalau Gen Z itu Traktir pokoknya dong, semua Pak, harus gitu. kekeluargaan. Siap. Akrabnya tuh harus yang akrab gitu loh. Emang lagi musim-musim kekeluargaan banget. iya sih. Dikit. Dikit. kok kamu diem aja sih Mas Antono? Ngomong. Gak mungkin. Kamu masuk angin ya? Mungkin nambahin. Oh Oke. boleh. Mungkin bukan mental strawberry sih. Kayak itu mungkin karena kalau generasiku tuh kan tidak banyak pilihan. Jadi kalau dimarahin kayak ya Pak siap gitu. Nah tapi kan kita tidak punya second account. Jadi mungkin kita dalam hati. Nah itu mungkin fungsi second account Gen Z ya. Untuk mengeluh tanpa dilihat orang lain. Iya, ya. betul. Yoi. Yang Mungkin penting kan itu. emosinya keluar dulu. Tersalurkan. Tervalidasi ya. Kayak benci capek banget tapi tetap ya Pak. Jadi mungkin kesannya mentalnya tidak kuat, tapi mungkin karena pilihan banyak, jadi mungkin mereka lebih merasa kayak yaudahlah aku nggak di sini, orang aku dibutuhin oleh banyak orang gitu lah. Yes. Kalau milenial dulu kan
pekerjaan nggak banyak. Kayak Iya sih. banyak pekerjaan-pekerjaan yang zaman dulu nggak ada, live streamer lah. Iya Terus sih, ya kan. benar. Ojol gitu kan. Untung Iya. ada Ojol. Grab Betul. kan. Bener. Emang sekarang lebih banyak opsi lah ya untuk mencari cuan seperti itu. Tapi ini aku pengen tahu dari perspektif kalian masing-masing nih. Karena kan ada ini arti sukses ya untuk kalian masing-masing. Ini kalau di millennials itu ngomongin sukses itu kalau kita bisa hidup dalam stabilitas. Kalau Gen Z lebih ke passion. Setuju nggak sih? Setuju sih aku kalau passion. Iya, Aku setuju sih. setuju ya. Karena kalau misal kayak kita ngelakuin sesuatu sesuai dengan passion, udah dibilang sukses sih. Iya. Itu kalau Gen Z. Iya. Kalau millennials Kita tidak mengenal passion mas. Apa itu? Cicilan rumah mahal. Yang penting ada duit. Benar. Jadi sebenarnya aku nggak setuju karena aku Gen Z, tapi aku nggak setuju kayak kalau sukses itu kerja sesuai passion. Ya kan tadi ngebahasnya. Tapi kalau misal kerja sesuai passion dengan duit yang oke, ya mending itu. Tapi semua orang pasti mau kayak gitu. Tapi kan maksudnya kayak yang penting kita dapat uang gak sih? Iya gak? Enggak juga, kadang Nggak sih, ada, nggak sih. kadang ada yang kayak kerja tertekan kan. Kerja Kan udah gajinya banyak gede, pilihan, tapi Kak, tertekan. sekarang. Tapi Iya sih, menurutku ya, ketika kamu melakukan passion dan passion itu akhirnya berbuah suatu hal yang komersil, it's not fun anymore, Pak. Iya sih. Sumpah. Boring ya. Benar, lama-lama ya. benar. Iya, nggak akan Tekanannya jadi ya. passionate lagi menurutku. Jadi apapun yang kamu kerjakan, menurutmu itu di awal passion, lama kelamaan ya akan jadi profesi dan kamu akan profesional di situ dan nggak fun lagi itu. Iya. Jadi menurutku tujuan millennials dan Gen Z ya sama ya sebenarnya. Cuman bedanya Gen Z sekarang yaitu tadi lebih banyak opsi untuk bekerja. BTW, kamu kerjanya apa ya? Aku jadi wartawan. Oh, wartawan. wartawan. Oh, berarti yang di video Mbak Nana tadi itu udah. itu udah kamu udah kerja. jadi wartawan? Udah. Oh, keren banget. Tapi tepuk tangan dong, bro. Tapi itu sesuai sama passion kamu nggak? Sesuai sih harusnya. Sesuai ya? Soalnya aku udah bergelut itu dari lama. Oh, bergelut Iya, udah sesuai dengan bergelut. passionnya Gen Z. Iya. Tapi Gen Z, saya mau challenge ini. Kira-kira Gen Z tahu nggak ini bahasa-bahasa yang khas dengan masing-masing generasinya ya. Jadi di Gen Z itu kalau sekarang kan yang gaul adalah bahasa-bahasa Bejir. bejir, terus Oke. anjay. Terus apa lagi? Miming itu yang bukan ya? TikTok, iya, TikTokable lah ya. Iya. Iya. Alfa Siapa nggak sih sih itu? Mewing? Mewing tuh Yang alpha. gitu. Alfa tapi itu. Mewing itu gue yang Oh itu Gen apa? Nah itu Bukan yang yang mewing gitu. itu. Itu gimana sih mulutnya? Aku nggak tahu. Gini. Gini loh. Itu mewing, Gen Alpha. Gak bisa. Lu yang stroke ya. Lu yang stroke ya. Oke, karena kita punya apa ya istilahnya bahasa slang yang berbeda dari era ke era. Ya, apalagi kalau misal kita ngomongin setiap daerah itu juga punya bahasa slang masing-masing. Nah, ini aku pingin membreakdown nih dan tahu nggak kalau di Gen Z itu apa nih yang sering dikeluarkan dari Gen Z sendiri bahasa-bahasanya? Bahasa gaul, Bahasa gaul. gaulnya Bahasa apa? gaul Kecil Gen itu Z. sih sama iya lagi. Gitu. Oh, iya lagi. Iya lagi. Bener Iya. banget sih. Sampai kan pasti banyak komen-komen stop bilang iya lagi buat Gen Z gitu. Oh. Tapi enak kan ngomongnya. Iya. Iya. Kayak setujunya itu oke, iya lagi. Kalau milenial? Milenial kasihan deh lo. Itu Ya harus like mas, ada gerakannya juga itu. Kasian dan ada yang lebih advance lagi. apa itu? Kuncup mekar terbalik terbang kasihan deh lu. Ya, itu lebih Ada advance lagi yang lagi. telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lo. Ah, itu lebih advance lagi. Tahu sih tapi itu memori yang masa ya Allah. Memori yang masalah. Kecil banget ya. Memori yang dulu Segini? banget. Iya. Waktu masih Afan jangan gitu, saya berasa tua loh itu. Driver kita datang guys. Yeay. Wah cepat sekali ya. Cepat dong. Keren dong, kan pakai Makanya Grab. selalu pakai Grab. Ya. Makasih ya Pak. Makasih. Makasih Pak. Wah. Makan guys. Makan dimakan. Aku sebenarnya dari tadi ngantuk sih. Pengen ngopi ya? Iya. Alhamdulillah sudah datang.
Aku lapar banget minum ini dulu. martabaknya enak Aku banget ngantuk nih. banget, butuh kopi. Wah, Nah, itu ngantuk banget butuh kopi. Sangat Gen Z. sekali. Dikit-dikit kopi susu, dikit-dikit kopi susu gula Padahal aren. Tiap kalau hari ngantuk, 2. Kalau bisnis terus nggak bisa beli rumah. padahal kalau ngantuk obatnya tidur. Apa? Kalau ngantuk obatnya tidur. Bukannya ngopi gak sih? Ngopi Kak, lebih ke ngopi sih. kamu Kalau Gen Tapi Z kalau kamu banget. habis ngantuk tidur sembuh kan ngantuknya? enggak, ngopi. Nah, Berarti kamu anti tidur berarti. kan kerja nggak bisa tidur. konteksnya adalah waktu Iya, bekerja waktu ngantuk. kerja. Jadi minimal sehari 2 gelas kopi. Kopi susu itu. Kopi susu gula aren. Tapi kalau Sangat Gen Z. Cobain martabaknya dulu enak nih, enak. enak nih guys. Dari apa ya? Mau Ini saya Dari ini telur aja ya. Gen Z. mau ini Kak. Telur Gen Z. Mau aku ambil. Telur Gen Z. ya Allah. Berarti kamu tadi kan udah diputerin videonya. Bisa kamu ceritain nggak? Itu Oh dia masih oh dia masih punya. Oke. Bentar ya, ngunyah dulu. Nggak apa-apa, santai-santai. Yang nggak ngunyah siapa? Kita tungguin Kalau sampai kamu pagi. cerita kalau gitu. kamu nggak ngunyah. Udah selesai. Ini apa? Apa yang mau ditanyakan Kak dari Gen Z ini? Itu kan kamu tadi bilang mau jadi wartawan ya? Oke. Kenapa kamu pengen jadi wartawan? Kalau itu karena dari kecil aku suka nulis, suka baca. Terus kayak ngelihat wartawan itu asik gitu loh. Kan setiap hari itu kayak mobiling kemana-mana, ketemu banyak orang gitu. Ternyata pas terjun ya asik sih. Tapi Avan, aku dengar-dengar kamu waktu jadi jurnalis, mau jadi jurnalis tuh ditentang sama orang tua. Kenapa? Iya. Karena kan aku anak tunggal ya Kak. Terus jurnalis itu kan resikonya gede banget. Nah itu jadinya orang tua ini nggak tega gitu loh. Kalau aku harus tiap hari keliling Malang Raya buat mencari berita gitu. Soalnya Itu sih kalau yang lebih. jurnalis itu kan Resikonya membawa banyak banget. kebenaran. Iya benar. Sedangkan kan nggak semua orang tuh, Kata siapa? Bener. nggak semua orang suka Kata kebenaran siapa? itu Kata siapa? Enggak, itu masalahnya jurnalis apa ninja Hattori. Dan membawa kebenaran dan kebajikan. Editor tolong masukkan. Mendaki gunung. Di atas ya ada Hattori ya, editor ya. Ini satu sampai ini satu. Iya, jadi itu kan risikonya kan sangat besar sekali. Itu yang bikin. Selebihnya lebih ke ibu sih yang nggak tega. Terus apa yang ngebuat kamu akhirnya teguh pendirian kayak udahlah tetap jadi jurnalis padahal orang tua kamu nggak setuju gitu? Karena aku pengen dari dulu. Terus gimana caranya ibu kamu ngiklasin? Oh ya udahlah nak, nggak apa-apa gitu. Ngiklasinnya. Sebenarnya sampai sekarang ini belum ikhlas sih Kak. Oh, sampai Kayak, sekarang? Iya sampai sekarang ini masih ada beberapa perdebatan gitu. Kalau aku lagi mau berangkat liputan gitu masih itulah adalah Gen Z. keberatan. Itulah Tapi ya Gen Z. gimana Tapi ya? apakah karena akhirnya approve dari orang tuamu karena kamu bargaining? Ada loh Bu kerjaan yang lebih beresiko. Pemain UFC gitu. Itu kan lebih beresiko. Akhirnya diterima itu sama ibu. Apa karena itu? Enggak sih. Aku lebih ke ngasih pengertian sih sama ibuku kayak ya namanya kerja kan juga pasti ada risikonya gitu. Tapi kan selalu ada bantahan-bantahan. Ya kalau jadi guru kan risikonya lebih kecil kan. Tapi kan aku nggak nyaman Bu di situ gitu. Kok resikonya kecil. Gajinya? Maksudnya? Itu betul. Nah, tapi kalau gaji kecil kan beresiko buat keluarganya mas. Nah itu, semua ada resikonya ya kan. Wartawan gajinya juga kecil. Loh, tergantung wartawan apa sih Mbak. Emang yang gede wartawan apa? Majalah Liberty. Tapi kalau Heeh. kalau Mas Cadit kerjanya apa? Saya kebetulan kerja di agensi. Oh, di Itu yang kerjaan kalau di TikTok yang katanya Gen Z banget ya. Gen Z banget ya kan. Iya betul Iya betul. sih, bener sih. Kerjaan yang sangat menyenangkan. Tapi menurut kamu sesuai passion nggak? Sesuai passion. Susah sih, sebenarnya passion itu kan sebenarnya kalau kamu nggak dibayar kamu tetap ngelakuin itu kan. Tapi kan kalau kamu lakukan itu tidak dibayar, nah itu cicilan HP, iPhone mahal ya. Sudah habis 15 jadi 16, mobil makin mahal, belum pajak-pajak kan nggak mungkin. Jadi kalau dibilang passion, ya mungkin ngelakuinnya tidak tertekan. Mungkin itu ya kalau definisi millennials ya bro. Yoi, betul sekali. Gitu. Agree. Berarti kalau misalnya kayak si Gen Z, meskipun ibunya menentang dia berani untuk menentang balik ya, asal sesuai passion. Iya betul. Asal sesuai passion. Tetap sesuai Sedangkan keteguhan hati. dia bekerja demi duit.
meskipun nggak passion amat, aku akan lakukan gitu. Ya. Loh, jangan gitu dong, nanti dikira mata duitan banget. Dia habis ini dipecat loh gila. Itu sebenarnya hanya dilakukan bukan milenial ataupun Gen Z. Dilakukan background dari anak sing terlahir tekan keluarga pas-pasan, Mbak. Nah, itu Sumpah, tadi. sebenarnya itu loh. Bukan Betul. masalah Balik Gen Z lagi. atau millennials. Tapi Ketika masalah kamu ekonomi. kamu terlahir dari keluarga sing well enough yo. Itu kerja apa ya sini. Bahkan kan dicepakno di provide passionmu biasanya ini. Dibikinkan coffee shop. Iya lagi. Iya kan? Dibikinkan coffee shop. Iya lagi. Paling bertahan 6 bulan coffee shopnya sepi, Pak. Karena dia gak entos, hanya uangnya yang banyak. Tapi Iya kalau sih. terlahir dari keluarga pas-pasan, sembarang dicanda. Iya benar. Enggak Kak, tapi temenku tuh ada loh yang ya dari keluarga Kaya. pas-pasan. Oh. Tapi dia juga tetap pilih-pilih. Itu namanya. Bener. Itu namanya tahu diri itu. Tetap Ada orang kayak gitu. Tetap idealis sama passionnya. Iya, Soy-soy. tetap aku nggak bisa kayak gitu. Saya merasa tersakiti. Berangkat subuh saya, Pak. Langsung lanjut take podcast ini sampai malam. Bayangkan ini jam berapa ini. Siap. Keren banget. Sangat menginspirasi. Demi apa itu? demi istri dan Demi anak apa? lah. Iyalah, kayak apa mana? Iya kan? Kirano demi ngopi 2 kali, Mas. Itu kan cita-cita rendahnya Gen Z. Waduh. Jadi kalau kamu benci terhadap kami, benci Mas Antono saja ya. Saya tidak editor tolong saya dihilangkan saja ya. Gimana awal mula ketemu sama Mbak Natswa ini? Gimana perasaannya? Setelah itu apa ada perubahan di hidupmu? Kalau awal ketemunya itu kan aku udah mempersiapkan dari sejak Grab ngumumin kalau mau ada Mbak Najwa di situ. Cuma itu kan waktu Kurang mundur, Mbak. Oh iya. Sorry, diulang tadi. Iya. Oh, saya diulang gak apa-apa aman. Dari tadi Sampai Elizabeth diomelin. loh, Iza. Dari tadi diomelin milenial mulu. Siap Kak, salah. Terus. Nah itu jadi awalnya itu kan aku sudah mempersiapkan waktu jadi kebetulan itu kan eventnya gratis ya. Nah jadi aku daftar. Habis itu tapi itu masih galau Kak sebenarnya karena waktu itu ada jadwal liputan juga. Jadi akhirnya ya namanya juga Gen Z yang sangat teguh pendirian dan nekat. Jadinya aku tetap berangkat meskipun jam 3 itu harusnya aku sudah di Batu buat liputan. Untuk liputan. Iya. Jadi aku tetap memperjuangkan harus bertemu sama Mbak Nana. Tapi sebenarnya waktu ekspektasiku waktu aku berangkat ke sana itu nggak ada ekspektasi apa ya, cuma pengen ketemu aja gitu. Cuma pengen datang acara. Iya, Itu cuma pengen kenapa datang kamu acara. bela-belain untuk ketemu Mbak Iya, Natswa? Karena aku kenapa? dari dulu udah suka Suka banget sama udah Najwa. ngikutin Mbak Najwa dari lama. Kamu bawa mama kamu nggak ke sana? Oh. Enggak. Enggak. Aku nggak pernah pamitan kemana-mana. Harusnya kamu bawa mama kamu. Apakah itu ciri-ciri Gen Z? Durhaka. Aku nggak Bisa. gitu. Nah, kan lebih baik minta maaf daripada Oh enggak marahin. gitu. Enggak ya. Itu prinsip suami, Pak. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu prinsip suami kok kamu pakai. Aduh. Gitu jadinya. Terus habis itu kan di situ ada sesi curhat-curhat gitu kan. Sebenarnya masih galau sih mau curhatin apa enggak ya. Karena aku tipenya itu nggak bisa cerita kalau masalahnya itu belum selesai. Jadi waktu itu ini kan masih ongoing ya masalahnya sama orang tuaku crush itu kan masih ongoing. Jadi aku tuh bingung gimana ya ceritain nggak ya, tapi ya udahlah. Kayaknya aku memang butuh masukan dari orang luar karena aku benar-benar ngekip itu nggak cerita ke siapa-siapa. Even itu ke close friendku juga close friend ya. Itu close friend yang di second account atau yang di... Wes saya kena aku nono close friend ya. Ada Gen Z itu luar biasa. Dia tuh punya second account misalnya 3. Di dalam second account itu masih ada close friend. lagi. Betul. Waktu mau cakek nih, Re. Gondang. Nah, jadi waktu itu akhirnya aku kan butuh insight yang dari luar kan. Ya udah, akhirnya memutuskan ya udah kalau aku dapat kesempatan tanya ya aku curhatin semuanya. Kalau nggak dapat ya udah. Soalnya waktu itu kan udah mepet ya. Jam berapa sih? Jam 2:30 kan waktu itu kayak
aku udah dihubungin, ayo kamu di mana ini kok belum ada di tempat liputan gitu. Tapi untungnya kan kebetulan hujan, jadi aku menunda keberangkatanku ke Batu itu, akhirnya dapat kesempatan. Nah, aku punya satu pertanyaan sebenarnya sama Van. Setelah ngobrol-ngobrol sama Mbak Nana ngasih masukan nggak kamu harus tetap Iya, ngasih itu kan. Akhirnya kan kontrak sih apa ya. Akhirnya kan jadi aku dapat minimal 1 tahun dulu kan jadi minimal 1 atau 2 tahun jadi wartawan dulu, baru nanti dapat rekomendasi S2 ke iya itu buat LPDP kan aku ceritanya mau buat LPDP. Mungkin buat Jensi di luar sana untuk tekun dan berpassion ya. Jangan kerja sebentar terus resign ya. Jangan. Sekali. Tapi tentu Jensi tidak begitu. Iya. Bukan, Ini bukan Gen Z. contoh Gen Z. Inilah Gen Z sebenarnya. Yang di luar sana tidak benar itu. Itu Gen Z. Kalau yang lagi benar. tuh Kak, nanti kamu Oh iya. protes. Sekali lagi, Jensi kalau mencari common enemy silakan. Bukan saya, jangan yang ini. Saya tunggu kamu di sini untuk berdebat masalah Gen Z dan juga millennials. Gitu Oh gitu. jadinya. Tapi memang sosok Mbak Natswa ini adalah apa ya? Influence kamu banget gak sih? Influence aku banget. Apalagi waktu sempet dipeluk itu kan transisi aku habis dipindah pos ke Batu. Itu kan kalau pindah pos itu kan kayak ngulang dari awal ya Kak, kayak kenalan sama pejabatnya, semuanya itu kan bener-bener aku harus mengenali Kota Batu itu. Akhirnya dapat semangat lagi. Terus itu kan akhir bulan ya. Terus awal Oktober kemarin aku dipindah ke Kabupaten Malang. Itu kan juga butuh energi lagi. Nah itu sih akhirnya setelah dapat pelukan itu kayak oke, kamu pasti bisa Afan Gimana gitu. rasanya dipeluk sama Mbak Najwa? Deg-degan sih Kak. Aku waktu itu sebenarnya itu kayak nggak terlalu dengerin apa yang diomongin karena aku udah mau sambil menangis. nangis. Iya. Tapi untungnya banyak yang nge-video ya. Iya, untungnya Jadi viral untungnya di situ temanku ya? sangat Jadi viral di situ. Cepat. Inisiatif ya. Iya. Jadi habis itu kan aku habis dari situ kan 3:30 mungkin aku OTW ke Batu. Itu aku kayak masih ini beneran nggak ya gitu. Di jalan itu nggak sih? sambil gerimis itu kayak beneran nggak sih gitu. Oh, sampai gerimis ya? Iya. Tapi waktu itu nangis nggak? Nangis waktu itu. Oh nangis? Waktu dipeluk nangis? Apa waktu Iya. motoran itu? Waktu dipeluk. Oh, waktu dipeluk. Hujan tapi kok pipiku basah gitu. Iya. Apakah kamu langsung auto mengganti nama belakangmu Sihab juga? Tidak. Enggak dong, Oh, Kak. nggak, Itu enggak saya. tahu diri sih itu namanya. Oke, sedikit jumping ini. Aku mau nanya ke kalian semua ini. Kebiasaan millennials kalau di tempat kerjamu gimana sih? Dari aku kali ya. Boleh. Minum kopi. Millennials. Oh, iya ya. Kalau milenial Jawab. Emang ada di tempat kita millennials. Iya. Siapa? Ada mas-mas yang banyak kemarin itu loh. Mas Burhan. Iya. Mas Burhan soalnya kayak Dari namanya sangat milenial sekali. Bukan hantu Burhan itu. Hantu. tapi Mas Burhan tuh sifatnya kayak kita juga. Enggak sih. Sifatnya kayak kita tuh apa? Maksudnya ya suka ngobrol, suka bercanda gitu. Kalau dari namanya Mas Burhan itu sifatnya legowo. Legowo ya? Lo kan Burhan. Jadi tempat kepribadian. Kalau di tempatmu? Kalau di Tempatmu, tempatku kayak emosional mereka tuh lebih stabil gitu loh. Iya. santai gitu ya? Ya, karena kelihatan udah berumur gak santai, sih? enjoy dan Ya karena dia lebih dewasa Iya, daripada lebih kita. dewasa. gitu. Kalau Iya kita sih. kan gak mood sedikit tuh kelihatan gitu Kelihatan, loh. ha. Kalau itu mereka kamu, Afan. Iya, Gak mau dikit mencurang. iya gitu. Gak mood dikit tiba-tiba marah-marah, gak jelas. Gitu. Kalau millennials itu sih kayak emosionalnya lebih stabil Gak terus. Dit, apa Dit? Jensi suka marah-marah gak jelas ya? Tapi di belakang gak sih itu? Iya, kan di second account. Marah-marahnya di second account. Iya. Gak siapa tahu ada Jensi yang kayak dimarahin tapi marah balik gitu loh. Mungkin ada Jensi yang gitu, mungkin. Tapi nggak mungkin. Kalau Jensi Indonesia kan tidak mungkin. Oh itu di mana? Gen Z Portugal. Gen Z Portugal baru gitu. Dia nggak. Jadi disclaimer dulu yang aku bilang dari tadi itu Gen Z Portugal, Pak. Bukan Gen Z Indonesia. Kalau Gen Z Indonesia ini representatifnya, Pak. Yes. Ya, kayak gini Indonesia semua. baik-baik. Baik-baik lah. Ngawur aja. Jensi Portugal itu kalau dievaluasi malah Apa tuh? Mas saya tuh sebenarnya begini mas itu yang salah gitu kalau Portugal. Kalau Indonesia Oh, iya. Portugal Indonesia nggak tidak kayak- begitu. Indonesia nggak kayak gitu. Portugal, Indonesia baik, Pak. Untung Indonesia nggak kayak gitu ya. Untung Indonesia. Untung nggak kayak aja. Jensi Indonesia aja. baik-baik. gitu. Gen Z Portugal. Gak mungkin kalau milenials
Ya sebenarnya pasti mengeluh juga sih, cuma biasanya keluhannya kan lebih ke cicilanku iki gak mari-mari, terus bojoku iki wingi ngene gitu. Mungkin lebih ke tipikal curhatannya. Kalau Gen Z kan, saya kan kawanku iki gak iso login mungkin ya. Enggak gitu. Oh enggak ya? Lupa Nggak password gitu. gitu. Aduh dunia aku nih berat banget, aku pesen kopi kok gak datang gitu ya. Aduh capek banget ngurusin akun banyak gitu. Nah, Iya itu Gen Z itu. Ternak akun. Portugal. Kalau dari sisi milenial kalau stres ngapain? Kalau aku sekarang nih ya, aku lebih memilih untuk main sama keluarga sih. Main sama keluarga sehingga ada spare time Family man. Kamu mau kita panggilin istri dan anak kamu ke sini nggak? Terakhir ketemu kapan Mas? Terakhir ketemu ya. Mas. Saya udah 4 tahun di Hong Kong. Mas. Waduh. Itu sih. Kalau kamu? Kayaknya ini misalnya menurutku cukup efektif. Solusinya adalah olahraga sebenarnya. Cuma mesti aware olahraganya itu olahraga yang melawan diri sendiri atau orang lain. Takutnya ada orang-orang yang olahraga maunya happy tapi dia main badminton kalah terus malah marah tidak. Ya kan? Ada tuh ada orang yang kayak gitu. Ada tuh. Ada. Portugal. Tunjuk diri sendiri Kak, tunjuk diri Ya, sendiri. saya dulu waktu BT pengennya badminton olahraga, habis badminton kok tambah marah. Ternyata kalah terus ya kan. Kayak main Mobile Legends. Aduh kayak main Mobile Legends. Enggak, tapi ternyata cocoknya olahraga yang nge-gym. Oh mungkin waktu itu dia stress release-nya main badminton sama Gen Z. Jadi Gen Z-nya kalah, Gen Z-nya marah. Dia ikut marah. Iya. Enggak, soalnya berdasarkan riset memang olahraga itu stress release yang paling bagus banget sih. Dan maksudnya buat orang-orang yang pemarah, sensitif, kehidupan tidak stabil tapi harus tetap terlihat stabil ya kan. Itu memang olahraga kayaknya paling oke sih. Daripada Anda menyilet-nyilet tangan, mending Anda Betul sekali. nge-gym. Iya. menyakiti diri dengan nge-gym kan ya. Yoi. Benar. Supaya tadi kalau ditanyain janji toilet mana Mas? Itu. Padahal stres itu untuk tidur pun Aku sulit loh malah biasanya. justru kalau stres aku lebih milih untuk tidur aja lah gitu. Biar lupa. Biar lupa. Oh, Tapi bener. meskipun bangun inget lagi, tidur lagi. Akan bener kata meme itu ya, akan kuhadapi dunia tapi tak turus Iya, ya. betul. Bener Yang itu. penting tidur sih. Soalnya aku emang gampang tidur. Jadi kalau aku banyak pikiran lebih baik aku tidur gitu. Posisi duduk itu bisa berdiri. Iya Mas, posisi duduk bisa berdiri. Bisa. Kenapa saya jadi traveling? Nah jadi sekarang kita udah sesi game ya guys. Iya. Yoi. Nah gamenya ini kita tebak gambar, kita cepet-cepetan siapa yang bisa nebak ini nama artis siapa di Indonesia. Cuman artis tok berarti. Ya, Iya, artis tok, cuman artis doang. tok. Oh, Dan artis kita tok. dibagi jadi 2 tim milenial dan tim Gen Z. Caranya yang millennials suaranya harus nirin suara anjing. Oke. Tes. Tes. Kuk gitu ya. Kurang kencang. Nah, Ya. Nah, kalau Gen Z kita nanti menirukan suara kucing. kucing. Miau 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 miau. Indonesia penyanyi. Guk. Miau. Monata. Itu mah dangdut. Indo. 3, Fitri. Apa? Jika Oh ada 48. itu totalnya 48. Bejir. miau 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 miau. Apa? Ivan Gunawan. Oh iya sih, Ivan. Guk. Derby Romero. Datanglah. United sama. Guk. Miau Guk. miau miau. Baby Romeo. Itu kan Romeo ya kan Baby Romeo. Bunga terakhir. Itu artis. Guk. Guk, lu cinta Luna. Hah? Princess. Lu cinta Luna. Lagu. Gak ono ya boleh gue. Guk. Joshua Suherman. Berarti kita harus jawab miau dulu sebelum tahu jawabannya. Oke. Tapi Oke. Herman tuh siapa?
Joshua Suherman. Guk. Langsung jawab. Jeremy Pauline. Ya. Ayam inside. Meow. Ayu Ting Ting. Nah, you ting ting. Nyanyi. Nyanyi. Kesana kemari. Gimana sih lagunya? Membawa alamat. Nadanya ya nggak tahu ya. Kesana kemari. Membawa alamat. Hey. Meow. Baim Wong. Kamu pintar ya? Meow. Nazar. Guk Afgan. Terima kasih Cina. Bukan. Apa itu? Meow. Luna Maya. Mantap. Meow. Cepet banget. Lesti. Anjir. Banter, Bos. Oke. Sudah mulai mendalami peran. Dia ngerti. Cinta Laura. Meong Cinta Laura. Guk. Meong dulu. Meong. Nikita Mirzani. Guk. Nikita Mirzani. Meong. Iya, aku udah meong tadi. Meong. Nikita Mirzani. Meong. Dia udah meong dari tadi. Meong. Petra. Meow. Pamungkas. Petra Sihombing. Ise Walus. Dibalik. Utara Sulawesi. Guk. Tulus. Oh Sulut ya. Iya. Sulut. Lagu Sulut, itu Sulawesi Utara. Jadi teman hidup. Ngajar. Meow. Roma Irama. Milenial 7, Gen Z 9. Sayang sekali. Serius tapi ya. Serius. Kali ini di segmen Sobat Curhat. Oke. Lemes. Ulang. Sobat Curhat. Kali ini kita akan membacakan salah satu curhatan dari kerabat kita yang bernama Melinda. Kenapa sih milenial selalu bilang kita itu terlalu gampang nyerah? Padahal kita cuma mau kerja yang efisien, bukan kerja 12 jam terus bangga kayak mereka. Hasilnya kan yang penting bukan seberapa lama di depan laptop. Hasilnya kan yang penting bukan Yo, berapa iya. lama depan laptop gitu. Yo, ru aku. Nadanya. Ru aku. Kan yang Bener penting sih. kerja cerdas. Itu adalah akal-akalan wong males juga kerja cerdas ya, sumpah. Enggak. Bener ya. Iya, Iya. Lebih cepat, Loh, lebih baik. sebenarnya kan, yang kita penting- sebagai millennials worker ya, melihat itu kalau misal memang efisien dan kamu bisa mengerjakan itu sebelum 8 jam kerja, yo oke, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah pekerjaanmu belum selesai kamu pulang gitu loh. Mukanya tuh Iya gak sih? Dia itu tuh loh. dendam pribadi. Pekerjaan Anda belum selesai dibawa pulang lalu di ND. Tidak bisa ditelepon, kerjaan Anda belum beres, tidak bisa ditelepon. Hah? Ngomongnya ate di gonang oma. Besok kita ketemu yang kemarin belum selesai ternyata. Atau Belum digarap. nggak balas WhatsApp, maaf mas, catnya ketumpuk. Mau kira gue ya Raffi Ahmad. Hah? Betul. Kadang gue bingung sama cara komunikasi Gen Z. Mereka kayak susah banget diajak ngobrol via telepon atau email. Semua maunya cepet lewat voice note atau bahkan video TikTok. Kenapa video TikTok ya? Nah, kenapa video TikTok? Oh, nge-send di DM ya? Enggak,
Enggak, di repost biasanya. Oh biar dilihat. Iya. Bejir. Lah, iya sampai level itu komunikasi nih. Kan ada yang kayak Repost gitu. TikTok. Kayak orang yang dikode. Bisa. Misal kayak capek banget kerja, di repost biar bosnya lihat gitu loh. Oh iya sih kalau itu. Kalau bosnya nggak nge-follow. Iya sih kalau itu. Tapi kalau bosnya nggak nge-follow. Kan contoh. Nggak, tapi kenapa sih nggak suka ditelepon Gen Z? Kenapa sih? Ya kenapa harus telepon kalau bisa chat dulu? Kayak speakernya di uninstall HP ini. Uninstall ya kau tekan Kalau aku omah. lebih suka ketemu sih langsung. Tapi nggak suka ditelepon? Nggak suka. Kenapa? Karena kayak nggak bisa nebak ekspresinya gitu loh. Kayak Kenapa tapi harus kan tebak maksudnya gini sih, telepon kan di momen-momen tertentu memang kita urgent untuk telepon ya. ya. Nah itu masa tetap mau reject Pak kalau ngomong. Bukan, maksudnya ekspresi apa? Misalnya Lebih kalau ke bergantung siapa yang nelpon. nggak misalnya tanya lagi apa, kamu berharap ekspresinya gimana? Lagi apa? Gitu kan? Yang ekspresif ngono. Enggak sih, tapi kan kalau ketemu itu kayak Apa? ya, Lebih emosionalnya Tapi tuh lebih kalau kebangun gitu Urgent? loh. Kalau urgent ya bergantung situasinya. Oke lanjut kali ya. Jadi dari Sinta Anissa, millennials tuh demen banget ngomongin loyalitas ke perusahaan. Hello, zaman sekarang yang penting tuh skill, bukan ngasih umur lo buat perusahaan yang nggak peduli sama lo. Ngeselin ya emang ya Gen Z ya? Ketikannya ngeselin. Iya. Dibaca pakai nada pun tetap ngeselin. Tua ini aku pun tersadar. Bener cari Gen Z ku. Kamu habis ini resign ya. Semoga bosku tidak melihat podcastku. Kan kalau capek-capek kerja nggak nyaman kan. Sebenarnya juga. kalau aku sendiri bukan dari konsep loyalitasnya, lebih ke apa yang aku dapat dari perusahaan ya. Satu benefitnya, yang kedua tentunya adalah learning dari perusahaan itu sendiri. Ketika one day nanti aku buka usaha sendiri, itu bisa aku implementasi di situ sih. Lebih tepatnya gitu. Mitos atau fakta? Inilah segmen berikutnya, Gen Z versus millennials. Mitos atau fakta? Ini dia. Mitos atau fakta yang pertama, millennials lebih setia sama pekerjaan, sementara Gen Z cepat bosan dan sering pindah-pindah kerja. Fakta. Fakta. Kenapa? Duh, selama aku bekerja ya, kurang lebih hampir 10 tahun ini di perusahaan multinasional company saya Pak bekerja. Itu kalau milenial seangkatanku masih stay di situ. Tapi baru-baru ini yang rekrutmen, waduh, belum ada 3 bulan sudah pindah. Nah itu jelas apa ya, aku gak mengeneralisir, tapi kebanyakan iya Pak. Tapi Oknum aku tapi punya satu kompi deh. jawabannya, tapi Iya. oknum tapi satu kompi. Tapi aku punya jawabannya. Apa itu kira-kira? Karena mumpung kita masih muda, kita tuh nge-explore gitu. Maksudnya nge-explore tuh kayak misalnya kerja di sini nih. Mungkin kita ngerasa bosen atau apa ya. Kalau misalnya di umur segini kita mau nge-upgrade, itu masih bisa kayak ya udahlah mungkin. Karena ada beberapa perusahaan yang kita nggak bisa naik level gitu. Maksudnya ada perusahaan Jenjang nih, karirnya nggak nggak ada ada. jenjang karirnya. Makanya kenapa mereka pindah, karena ya mereka mau belajar lebih lagi. Kemudian mitos atau fakta berikutnya. Millennials lebih baik dalam multitasking dibanding Gen Z yang lebih fokus ke satu hal dalam satu waktu. Kebalik gak sih? Kebalik ini. Kebalik. Mitos. Kebalik. Mitos ya? Ya nggak bisa. Gen Z tuh sangat multitasking ya. Oh, Salah satu sangat. contohnya kan bekerja tadi kan Sambil- bekerja. sambil second hand. Iya, sambil musik. Second tiga. sangat Itu baru Instagram aja ya, belum TikTok, belum Iya. Twitter ya. Wah, WA juga kan. Oh WA juga. keren banget. WA itu ada second dua. WA. Wih, real multitasking bro. Hebat. Spotify 3 akun. Mitos atau fakta selanjutnya, Gen Z lebih peduli terhadap lingkungan dan isu sosial dibanding millennials. Benarkah teman-teman? Bener. Fakta. Fakta. Karena Gen Z lebih lebih longgar waktunya untuk ngurusin hidup Tadi itu. kan Karena Katanya milenial sibuk. sudah nyicil rumah ya. Enggak, sebenarnya Gen Z punya approach yang menarik sih. Maksudnya kayak Pandawara. Oh yang Pandawara ini Group yang itu kan maksudnya- bersih-bersihin kan ya? sebenarnya bersih-bersih sampah, tapi approach-nya kan sangat estetik, sangat Gen Z banget Iya, ya. Iya. Maksudnya bikin orang jadi, kalau zaman dulu kan tidak, millennials kan, hai kawan-kawan, buanglah sampah sembarang, janganlah buang sampah sembarangan. Sembarangan. Ya. Kan kayak Iya. klise, kalau Iya. si Pandawara kan keren lah. Lebih ke aksi ya? Iya. Ya. iya kan. Lanjut ya, mitos atau fakta, millennials cenderung lebih suka beli properti seperti rumah, sedangkan Gen Z lebih memilih pengalaman seperti traveling.
Fakta. Fakta. Karena memang di umurnya memang umumnya melakukan itu. Iya sih. Iya gak sih? benar-benar. Dulu kalau misal si millennials di umurnya Gen Z ya Pasti juga traveling. Iya. Oke, Mitos lanjut. atau fakta? Millennials lebih memprioritaskan kesehatan mental dibanding Gen Z yang lebih banyak terpapar hustle culture. Hustle culture. Asal Fakta. Hustle culture. Hustle. Angel lirek ngomong lirek. Hasil. Fakta. Apa ya? Millennials hustle lebih memprioritaskan culture tuh? kesehatan mental. Balik lah. Fakta Mitos itu lah nggak itu. sih? Mitos lah. Millennials lebih Oh, iya sih, memprioritaskan iya. kesehatan mental lu enggak. Iya, Gen Iya. Z Hustle yang culture Mitos. Hasil culture itu lebih ke Kerja. millennials. Iya. Iya gak sih? Angel lirek iki sopo sih ngomong-ngomong hasil culture iki. Mitos atau fakta, Gen Z lebih berani bersuara di media sosial sedangkan millennials lebih cenderung Milenial. Ketularan ngebut, but. millennials lebih cenderung menjaga opini mereka di ruang publik. Setuju. Fakta. Pertanyaan, kenapa sih Gen Z galak banget di sosmed? Bukan lebih galak ya, kita kayak ngerasa kita Apalagi berhak kalau misal bersuara. ada Apalagi kalau selebgramnya Dina kayak betul, heeh. Kayak kita itu ngerasa tidak semua salah. seperti Oh, itu. iya. Oh, Kita enggak. ngerasa salah satu apa ya platform yang paling oke buat bersuara, kan di media sosial. Bener. Oke, thank you untuk Mas Cadit dan juga Mbak Avan yang sudah meluangkan waktu pada episode yang membahas terkait Gen Z versus Millennials. Jangan lupa tetap saksikan kita di podcast Pak Somad bersama saya, Antono. Saya Sally. Dan aku kira. Jangan lupa tonton kita di YouTube-nya Grab Jatimre. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe.